Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najhi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kajian tafsir pagi ini adalah surat 6 ayat 107. Suratul An'am ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. Walau sya'allah, kalau berkehendak Allah berkehendak, ma asyraku, mereka tidak musyrik. Wa ma ja'alnaka, dan tidaklah kami menjadikanmu, 'alaihim, atas mereka, hafizan, pengawas. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan tidaklah kamu 'alaihim, atas mereka, biwakilin, penanggung jawab. Aqwalu mufassirina fi ta'wilil ayat, pendapat-pendapat ahli tafsir tentang ayat ini. Qala Ibnu Katsir berkata, walau sya'allahu ma asyraku ay ballahul masyi'a wal hikmah fi ma yasha'u wa yakhtaru. Tetapi Allah mempunyai kehendak, Allah mempunyai hikmah, sehingga Allah memilih siapa yang tidak musyrik, siapa yang musyrik. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan digugat karena perbuatannya. Sebaliknya, makhluklah yang akan dimintai tanggung jawab. Jadi kalau Allah mau, niscaya manusia itu tidak musyrik. Tapi sudah kehendak Allah, Allah memilih orang-orang tertentu untuk bertauhid. Itu kata Ibnu Katsir. Dan tidak ada yang bisa menggugat atas pilihan Allah. Jadi Allah menentukan si A tauhid, si A musyrik. Wa qauluhu wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha, ay hafidhan, tegese artinya tidaklah kami menjadikan mereka hafidhan, engkau terhadap mereka sebagai pengawas. Tahfadzu a'malahum wa aqwalahum, serta mengawasi amal dan ucapan mereka. Jadi Allah tidak menjadikan Nabi Muhammad itu untuk mengawasi 24 jam. Mengawasi 24 jam. Siapa-siapa yang musyrik, siapa yang tidak. Semuanya diserahkan pada Allah. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan tidaklah engkau menjadi wakil, menjadi penanggung jawab, ala arzaqihim wa umurihim, atas rizki mereka dan urusan-urusan mereka. Jadi siapa yang mendapat petunjuk, siapa yang tidak, itu bukan tanggung jawab Nabi Muhammad. Nabi hanya menyampaikan, kalau diterima ya itu berarti kehendak Allah. In alaika ilal balagh, dalam surat 42 ayat 48 Allah menyatakan, tidak ada bagimu kecuali menyampaikan. Begitu juga dalam ayat-ayat yang lain, fadzakir innama anta mudzakir, ingatkanlah engkau ini sekedar mudzakir, pemberi peringatan.
lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak memaksa. Fa inna ma 'alaikal balagh wa 'alainal hisab, tugasmu hanya menyampaikan dan tugas kamilah yang menghitung. Qala al-Qashani fi tafsir qauli ta'ala walau syaa Allah ma asyraku ay kullu ma yaqa fa inna ma yaqa bi masyiatillah. Artinya semua yang terjadi di dunia ini adalah terjadi atas kehendak Allah. Wala syakka anna isti'dadahum latif wa qawfiha fi syirki. Begitu juga kemusyrikan seseorang. Wa asbabu dzalika min ta'limil aba. Sebab-sebabnya boleh jadi itu adalah ta'limul aba, pendidikan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya musyrik, maka anaknya musyrik. Wal adat, serta adat istiadat, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Nah ini karena pendidikan, katanya kullu mauludin yuladu ala fitrah, semua orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua bapaknya lah yang berperanan membuat seseorang itu Nasrani, ya, Yahudi atau Majusi. Orang tua di sini disebut oleh para ahli pendidikan itu ada 3. Pertama, orang tua keluarga, bapak ibunya, orang tua biologis. Yang kedua, orang tua di sekolah, ya, bapak dan ibu gurunya yang turut andil dalam mengarahkan seseorang. Ya, jadi peranan orang tua, peranan guru, nah ini sangat menentukan. Yang ketiga adalah peranan masyarakat, orang tua masyarakat. Bergaul di tengah-tengah masyarakat yang musyrik. Nah, ini juga berpeluang besar untuk musyrik. Tapi memang bisa terjadi pengecualian. Ini semua ini atas kehendak Allah. Waqi'atun bi iradatin minallah. Semua adalah iradat Allah. Wa illa lam taqa. Kalau tidak ada iradat Allah, maka semua yang ada di dunia ini tidak akan terjadi. Ya, seperti kita begini juga sudah kehendak Allah, kan? Harusnya kita minta terus peningkatan. Fa'in amanu bidzalika fa bihidayatillah. Maka jika mereka beriman itu karena hidayah Allah. Jadi kalau hidayah itu merupakan peranan orang tua, tentu tidak ada cerita Nabi Nuh dan anaknya. Ya, kalau hidayah itu bisa dikendalikan oleh orang tua, tidak ada cerita Nabi Nuh dan anaknya. Kalau istri bisa dipengaruhi oleh suaminya, tidak akan tercerita istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Ya, jadi tidak bisa dipengaruhi. Apalagi mubaliknya, da'inya Nabi Muhammad. Beliau menceramai pamannya tapi tidak berhasil membawa beliau untuk beriman. Itulah Abu Talib. Jadi mutlak hidayah itu di tangan Allah. Begitu juga kita terhadap anak. Meskipun kita menginginkan begini begitu, pengen anak kita benar, tapi hidayah di tangan Allah. Maka kita harus terus meminta kepada Allah supaya diberi hidayah. Wa illa fahawin ala nafsika. Maka jika tidak begitu, fama ja'alnaka tahfadzu anid dhalal. Anda menjadi ringan. Maksudnya Nabi Muhammad menyaksikan masyarakatnya itu tidak nurut, ini kan bikin jengkel. Ya, apalagi beliau menyampaikannya ikhlas, tidak meminta apapun. Tapi mereka tidak mau nurut, ini kan kesel, ya. Maka Allah turunkan ayat ini. Urusan hidayah itu adalah urusan Allah. Tugasmu hanya menyampaikan. Wala yunafi hadza ma qala fi ta'yirihim fima ba'da biqauli. Hal ini tidak bertentangan dengan yang terdapat dalam surat 6 ayat 148.
Allah menyampaikan, sayaqulul ladzina asyraku, berkata, nanti akan berkata orang-orang yang musyrik, lau Allah, kalau Allah berkehendak, ma asyrakna, kami tidak musyrik. Orang-orang musyrik akan berkata begitu. Kalau Allah berkehendak, kami tidak musyrik. Li'annam qalu dzalika inadan. Yang begitu itu karena diucapkan mereka sebagai inad. Inad itu ingkar. Wa daf'an lil iman bidzalika ta'allul. Jadi mereka sendiri memang tidak mau beriman, mengatakan itu tuh karena ngeyel. Disuruh beriman tidak mau, lalu mereka sampaikan alasannya. Ini sudah kehendak Allah. Ya, kami begini ini sudah kehendak Allah. Jadi kalau ada orang jahat, kemudian dia mengatakan penyebab kejahatannya karena Allah, ya saya jahat sudah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak nggak jahat, ya saya jadi orang baik. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, tapi biasanya karena Allah itu senantiasa Rahman Ar-Rahim, kalau orang berniat baik pasti akan ditunjukkan jalannya. Jadi memang dasarnya nggak mau. Faqauluhum dzalika wa in kana sidqan fi nafsil amri, meskipun itu secara hakikat benar, karena semua yang terjadi itu izin Allah, tapi ini diucapkan karena mereka menentang. Lakinnahum kanu kadzibin, tetapi mereka berdusta, mukadzibin ila rasul id law sadaqu la'alimu anna tauhidal mu'minin bi iradatillah. Sebab kalau mereka pelajari dengan sungguh-sungguh, tauhidnya orang mukmin juga karena iradat Allah. Wa kadza quluddin falam yu'adu ahadan. Begitu juga semua agama. Jadi orang ditakdirkan beragama A, beragama B, itu kan termasuk kita ditakdirkan selaku umat Islam. Itu suatu nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, coba kalau Allah takdirkan kita menjadi anak orang musyrik, menjadi anak Nasrani, menjadi anak orang beragama Buddha, apa bisa menjadi muslim? Apalagi kita praktis nggak ada usaha apa-apa. Ya, udah lahir udah aja. Nggak ada penelitian, nggak ada apa. Jadi beruntunglah kita dilahirkan dari rahim ibu yang muslimah, bapak yang muslim. Jadi nggak susah-susah lagi. Nah, itu ayat 107, 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Wala tasubbu, janganlah kalian memaki alladzina yad'un, orang-orang yang menyeru min dunillah, selain Allah. Fayasubbullaha, nanti mereka akan memaki Allah adwan, dengan keterlaluan, melampaui batas, bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Qala Sa'di, As-Sa'di mengatakan, yanhallal mu'minin an amrin kana jaizan. Allah melarang sesuatu yang tadinya boleh. Allah melarang pada ayat ini sesuatu yang tadinya boleh, ya, bahwa kita sudah tahu yang salah, yang benar. Orang yang berkeyakinan musyrik, berkeyakinan tidak tauhid, itu salah. Ya, kita tentu saja mencela mereka. Bal masyru'an fil asl, bahkan disyariatkan pada dasarnya, wa huwa sabbu alihatil musyrikin, yaitu memaki-maki patung-patung, tuhan-tuhan orang musyrik. Alladzina takhadz authanan wa alihatan ma'allah, yaitu yang mereka jadikan sebagai berhala dan tuhan-tuhan bersama Allah. Allati yataqarrab ilallah bi ihanatiha wa sabbiha, yang mereka jadikan pendekatan kepada Allah dengan cara menghinanya dan memakinya. Itu hal yang boleh.
Walakin lima kana hadza sabtariqan ila sabil musyrikin li rabbil alamin alladzi yajibu tanzihu jinabil azim an kulli aibin wa afatin wa sabbabin wa qadhin nahallahu an sabbi'a lihatal musyrikin. Tetapi yang semula boleh memaki orang ya yang enggak benar itu, memaki berhala, menghinakan berhala, itu boleh. Tetapi kalau kita lakukan, mereka akan berbalik menghina Tuhan kita. Maka ini menjadi tidak boleh. Jadi mereka akan membalas lebih. Kalau kita hina, mereka akan membalas penghinaannya itu lebih berat. Jadi singkatnya, kita harus tahu posisi. Kalau posisi kita lemah, lebih baik kita jangan menghina. Jadi, kalau kita menghina, nanti mereka membalas lebih berat. Seperti di Indonesia sekarang lah ya. Di periode ini. Jadi kalau kita menghina sekali, dunia langsung. Tapi kalau kita menyampaikan yang baik, mereka menjatuhkan kita. Kita nyinggung sedikit aja, sudah diangkat. Tapi orang yang mencela agama kita, dibiarin aja. Hari ini seperti itu. Nah, maka kita lihat sudah, itu berarti kekuatannya sementara ada di tangan mereka. Maka dalam kondisi seperti ini, kita harus mengikuti jejak Nabi saat di Mekah. Beliau tidak melakukan perlawanan apapun, tahan aja, sabar aja. Hatta innahum yasubullah rabbal alamin, sebab mereka akan memaki Allah, ya. Alladzi rasakhat azamatu fi qulubil abrar, yang sudah mendalam keagungannya di dalam hati orang yang baik. Jadi kalau menurut kita Allah kan mulia. Jangan sampai gara-gara kita memaki-maki kepercayaan, ya, patung-patung, keyakinan orang yang tidak beriman, lalu kita dimaki habis-habisan. Ya, ini jangan sampai terjadi. Kayak apa itu waktu terjadi gempa ya, gempa apa itu, ternyata di sana banyak sesajen. Beberapa teman kita itu menyalahkan itu, wah ini karena terlalu banyak musyrik. Bukannya mereka terima kasih karena mereka lagi kepelang, lagi kena musibah, dimaki-maki pisan, ya nggak terima. Mereka membalas. Kalau kita kuat, nggak ada masalah. Tapi kalau kita lemah, ya kita akan mendapat balasan yang lebih dari mereka. Wa fi hadzal ayatil karim dalilun li qaidah syar'iyyah wa huwa anal wasail tu'taru bil umur allati tusilu ilaiha. Ayat ini memberikan dalil kaidah syar'iyyah bahwa wasilah tidak bisa dipisahkan dari tujuan. Cara tidak bisa dipisahkan dari tujuan. Jadi jangan karena tujuannya baik, caranya tidak baik. Ya, jadi tujuan baik, cara harus baik. Tujuannya amar ma'ruf nahyu anil munkar, tapi caranya tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, ini tidak boleh. Seperti orang masuk Islam kemudian mereka membakar Injil, contohnya. Itu tidak disarankan. Siapa yang nyuruh? Atau menghancurkan patung-patung. Lain hal kalau kita kuat seperti Rasulullah menghancurkan patung-patung yang ada di Ka'bah karena beliau sudah menang. Kuat. Tapi kalau kita lemah, jangan coba-coba. Ya, jadi ini akan mengundang simpatik dunia bahkan. Nah, seperti contohnya itu izin membangun gereja. Itu mengundang simpatik dunia. Coba begitu banyak orang bersimpatik. Nah itu kapanpun mau dibangun tuh kucuran dana pasti deres itu. Sampai-sampai rektor IAIN juga mengatakan itu tidak bijak katanya.
melarang berdirinya gereja itu tidak bijak. Tidak ada alasan yang dibenarkan. Sampai begitu. Ya kita melihatlah teman-teman kita sendiri. Jadi sebenarnya yang membuat mereka berani itu ya orang-orang Islam sendiri. Ya, karena kita tidak bersatu. Ada yang ngebela mereka. Gitu aja. Coba kalau kita ada di daerah yang mayoritas mereka. Boleh enggak? Ya, pasti juga akan diawasi secara ketat. Wa fi hadil ayatil karimah dalilun, ya, menjadi dalil wa anna wasail muharram walau kana jaizatan takunu muharramat. Tujuannya bagus, tapi kalau media atau caranya haram maka jadi haram. Ya, contohnya tujuannya sedekah, tapi caranya dengan merampok, menghasilkan uang secara tidak halal. Tujuannya buat nyumbang masjid. Nggak tahan melihat umat Islam begitu banyak menderita, jadi dia rampok. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Ini hukumnya tidak boleh. Innallaha jamil, yuhibbul jamal. Allah itu jamil, menyukai yang jamal, yang baik-baik. Idza kana tufdi ila syarr. Jadi semua wasilah, semua cara yang sampai kepada arah tidak baik, maka hukumnya tidak baik. Qala Muhammad Rashid Ridha mengatakan dalam tafsir Al-Mannar begitu ya. Tafsir Al-Mannar. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah adwan bighairihim. Artinya janganlah kamu memaki, wahai orang mukmin, berhala-berhala yang mereka sembah. Jangan dimaki-maki. Min dunillah, selain Allah. Lijal binaf'ilahum, karena bisa manfaat untuk mereka atau menolak madarat. Biwisatotiha, dengan wasilah mereka inda Allah, di sisi Allah. Fayatarattabu 'ala dzalika sabbihim lillah adwan. Hal itu akan menyebabkan mereka memaki-maki Allah dengan keterlaluan. Ya. Ayat tajawuzan, adwan ini tajawuzan, artinya melampaui batas. Fis sibab wal musyatamah allati yaghiduna, karena mereka marah. Tuhannya itu dimaki-maki, mereka marah. Maka itulah sering terjadi kerusuhan. Jadi li'annahum wa hum mu'minun bidzalika la yata'ammadu saballa ibtidan an ru'yatin wa ilmin. Nah, ini jadi peringatan buat kita-kita yang punya darah remaja ya. Darah muda ya. Jangan cepat panas, gitu kan. Borobudur pernah dibom. Buat apa gitu? Nggak ngerti. Apa itu nanti jadi masjid akan bertambah ini? Ya biarin aja, itu keyakinan mereka. Ya, nah ini perbuatan-perbuatan yang membuat kita ini cacat, jadi tidak menghargai itu. Ya. Buktinya para wali songo itu membiarkan hampir di setiap pesisir utara yang dilintasi oleh wali songo itu ada kelenteng. Ya, termasuk Banten, kan ada tuh kerajaan Banten, sebelah sononya ada kelenteng. Karena keluarga dari wali songo yang non muslim tidak akan dipaksa untuk Islam, diberi tempat untuk ibadah. Malah di Semarang itu ada yang disebut dengan Cengho, Laksamana Cengho. Laksamana Cengho ini orang dari Cina, Laksamana ya, ahli laut yang masuk Islam. Tapi di Semarang itu dibuatkan patung ada setinggi masjid ini, gede banget. Padahal dia sudah masuk Islam. Dan sudah masuk Islamnya Cengho itu sudah diketahui oleh mereka, bukan mereka nggak tahu. Sebab saya lihat, saya masuk ke kelenteng itu ada relief kenangan-kenangan antara orang Islam dan orang Buddha.
proses pengislaman, terus sampai Cheng Ho itu berhasil mendatangkan hubungan baik dengan Persia, dengan Iran. Oleh Iran diberi macan putih, dihadiahi macan putih. Itu ada gambarnya. Dan kadang-kadang ada tulisan Arabnya. Makanya di Indonesia antara orang Buddha dan orang Islam itu tidak ada konflik. Karena sejarahnya mereka damai. Ya, bahkan di Mauk orang Islam berjejer panjang. Saya kira ada apa, nggak taunya di ujungnya itu kelenteng. Ini yang berjajar panjang ini ngemis. Datang dari Jakarta. Ya mereka tidak merasa canggung apa-apa. Di sana juga dibuat klinik. Yang menikmati klinik ya orang Islam. Karena mereka kan rata-rata berobatnya nggak ke situ. Klinik gratis termasuk di Banten. Pada waktu 20 tahun yang lalu antara Banten dengan Kelenteng lebih gede Banten Kesultanan. Tapi sekarang lebih gede Kelentengnya. Ini yang salah siapa itu? Mereka membesar beli. Ya, nah itulah. Kita akhirnya begitu udah besar baru kita ngedap. Kita lanjutkan. Qala Ibnul Qayyim, haramallahu sabba aliyatil musyrikin ma kauni sabbi ghaidan wa himyatan lillahi wa ihanatan li aliyatihim. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah mengharamkan memaki-maki Tuhan-Tuhan orang musyrik. Padahal Tuhan-Tuhan orang musyrik itu memang jelek, memang nggak benar, gitu kan? Memang membuat kita ini tidak sadar, kan? Karena mereka musyrik. Tapi kalau itu menyebabkan ghaidan, mereka marah, pemeluk-pemeluknya marah, dan kemudian mereka menghina, ya, ini tidak dibolehkan. Namanya ini saddu dzari'ah, tindakan preventif. Alhasil kita harus tahulah lebih kuat mana kita dengan dia. Kalau kita di tengah-tengah kita lemah, jangan coba-coba memaki-maki mereka. Ya, masih pulang dengan selamat itu udah bagus. Ya, bisa-bisa ditimpukin. Wa hadza katambih bal kastasri alaman ibn jaiz. Ini menjadi peringatan buat kita, sesuatu yang tadinya boleh bisa menjadi haram karena akibatnya jadi haram. Sesuatu yang boleh kalau membesar menjadi sesuatu yang tidak boleh, maka tidak boleh hukumnya. Jadi kita maksudnya dalam melakukan suatu perbuatan harus melihat akibatnya. Harus mempertimbangkan akibatnya. Kalau akibatnya itu akan bahaya, lebih baik jangan kita lakukan. Qala Syaukani wa fi hadhil ayat daliluna ala anna da'i ilal haq wan nahi anil batil. Ini juga menjadi dai yang mengajak kebenaran, melarang yang batil. Idza khasya ayatasab an dzalika ma huwa asyadda minhu min intihaki haram wa mukhalafati haq wa muqi fi batin asyad kana tarku aula bihi. Seorang dai kalau dia tahu perbuatan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu akan memicu kemungkaran, kalau dia nasihatin orang akan marah, ya, dia nggak akan kuat melawannya, lebih baik jangan dilakukan. Ya, kalau kita melihat itu. Balkana wajiban wa ma anfa hadhil ayat wa ajal faidatida liman kana minal hamil hujajila. Jadi ini sangat berarti buat dai-dai. Jangan sembarangan melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar kalau kita tidak tahu akibatnya. Qala Ibnu Atiyah, hukmuha ayat ala kulli hal baqin fil umat. Kata Ibnu Atiyah, hukum dari ayat ini berlaku sepanjang masa. Famatakan al-kafir fi min atin wa khifa ay yusabbul islam aw nabi wallah ali nabi wa wallahi fala yahil muslim ay yasubba dinahum. Kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Atiyah, jika ada orang kafir kuat, kita menjumpai orang kafir kuat,
dan ditakutkan dia akan memaki-maki Islam atau memaki Nabi atau memaki Allah, maka tidak halal seorang muslim memaki agama mereka. Wala salbanihim, dan tidak boleh membuat hubungan menjadi keras. Wala yata'arad ma yu'addi dzalika aw nahwi, atau melakukan sesuatu yang mengarah ke situ. Ya, mengarah hubungannya menjadi memburuk. Qala Razi hadhil ayat tadullu ala anal amru bil ma'ruf qad yuqbahu idza adda ilal tirkabi munkar. Kata Ar-Razi, menyuruh yang ma'ruf kadang-kadang buruk. Padahal menyuruh yang ma'ruf itu kan baik. Kadang-kadang hukumannya menjadi buruk kalau akibatnya buruk. Menyuruh yang ma'ruf, malah dia makin ngeyel. Wa nahyan munkar yaqbahu, begitu juga melarang yang mungkar akan buruk idza ada ila ziyadati munkar, kalau yang dinasihati bertambah mungkar. Ya, jadi kalau kita larang bertambah mungkar, dia menjadi-jadi. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan. Wa ghalabati dzan qaimatun maqamal ilmi fi hadzal bab. Nah, sejauh mana kita tahu akibat yang akan terjadi? Ya paling tidak ghalabati dzan, prasangka yang kuat, dugaan kuat, ya. Jadi dugaan kuat, kalau saya suruh yang baik dia tidak mau, malah akan melawan. Itu lebih baik jangan. Dalam suatu hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, min akbaril kabair, dosa yang paling besar adalah ayyal ana rajul walidai, seseorang melaknat kedua orang tuanya. Terheran-heran sahabat bertanya, ya Rasulullah, punten Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajul walidah, bagaimana seseorang melaknat orang tua? Apa ada orang yang melaknat orang tua? Rasulullah menjawab, yasubbu rajul abar rajul, seseorang memaki orang tua orang lain. Ya, seseorang memaki orang tua lain, bukan orang tuanya. Fayasubbu abahu, lalu orang itu memaki orang tuanya. Ya, ini namanya efek, ya, side effect. Nah, kita maki-maki, dia ngebales. Fayasubu amahu, fayasubu amahu. Atau seseorang memaki-maki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibu dia. Nah, itu tidak boleh. Urusan orang tua saja tidak boleh, apalagi urusan Allah. Qala Ibnu Battal, menurut Ibnu Battal, hadzal hadis aslun fi qati dzara. Kata Ibnu Battal, ini adalah yang disebut dengan saddu dzari'ah, tindakan preventif. Jadi kalau kita melakukan suatu perbuatan akan berakibat lebih parah, lebih baik jangan dilakukan. Au min ali, au man wa anna man ala fi'lau ila muharram wa ilam yaqsidu fa huwa kaman qasada wa ta'amadu fil itsm. Begitu juga orang yang karena akibatnya, ya, akan melakukan sesuatu yang haram, maka dia sama dengan melakukan yang haram. Kita memberi contoh, kita memberikan ucapan yang menyebabkan orang melakukan yang haram, maka kita menjadi haram. Ala tara anna Allah naha ayal ana rajul walidayhi. Bukankah Rasulullah telah melarang seseorang melaknat kedua orang tuanya? Fakana zahiru hadza ayata wala ibna la'nahuma bi nafsi falam akhbaran nabi anna idza sabba rajul wa sabba rajul kana kaman tawala dzalika bi nafsi. Wa kana ma'ala ilaihi fi'la ibnihi kala'ni fil ma'na. Jadi kalau orang melaknat orang lain, ingatlah bahwa Anda sudah melaknat orang tua Anda sendiri. Ya, jadi kalau kita melaknat orang tua orang lain, li'annahu kana sababuhu, karena itu menjadi sebabnya. Dah, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di seputar zakat. Ada pertanyaan, hal yajuzu daf'u zakati mali di bina'il Masjidil Madinah yaskunan nasara? Ini sudah, ya. Hal tabarru li bina'il masajid au tarmimiha kadzalika
al-ma'ahid diniyah awil madaris tu'tabaru min makharaji zakat. Apakah kita menyumbang dana untuk pembangunan masjid atau renovasi atau lembaga-lembaga agama atau madrasah, boleh diambil dari zakat? Ya, singkatnya boleh nggak zakat mal digunakan untuk pembangunan masjid atau pembangunan madrasah atau pesantren? Dijawab oleh beliau, at-tabaru li jihatil birri al-amah kabina il masajid wal madaris wal ma'ahid wa islahi turuqi wal arbitati li talabatil ilmi wa ma asbah dzalika laisa dakhilan fi qismi zakat. Menyumbang untuk kebaikan umum seperti membangun masjid, madrasah, pondok pesantren, memperbaiki jalan, ya, atau lembaga-lembaga untuk mencari ilmu, wa masbadzalika dan sebagainya, laisa dakhilan fi qismi zakat, tidak boleh diambil dari zakat. Ya. Wa dzalika li anna Allah Subhanahu wa taala farada zakat li asnafin thamaniyatin muayyanah. Kenapa? Karena Allah mewajibkan zakat itu untuk 8 golongan. Wa hasara hadhil faridah fiha, dan Allah menggunakan kata hasr. Hasrnya itu innamas sadaqatu gitu. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia sedekah itu hanya untuk, gitu. Jadi ada kata hanya. Ya, surat 9 ayat 60. Sedekah itu hanya untuk fuqara, miskin. Nah, semuanya yang 8 itu bentuknya orang. Semuanya orang, bukan bangunan, bukan sarana, ya, tapi orang. Fa inna hadhil jumlah tufidul hasr, karena jumlah ini untuk hasr. Wal hasr kama qala ahlul ilmi itsbatul hukmi al madhkur wa nafyu amma siwa. Yang namanya hasr menurut ahli ilmu menetapkan suatu hukum pada yang disebut saja. Yang tidak disebut tidak termasuk. Wa ala hadza, dengan demikian fa zakatu mahsuratun fi hadzal asnafi tsamaniyah muntafiyatan amma siwa. Karena itu zakat itu hanya terbatas pada 8 golongan ini. Ya, tidak boleh terhadap yang lain. Ta'amal qaulahu. Summa ta'amal, renungkanlah di ayat surat 9 ayat 60 akhirnya itu ada kata-kata faridhatam minallah, wajib, ya, dari Allah. Haitsu ja'ala ta'ala hadhi masarif faridhatan yajibu an takuna zakat fiha la siwahuma. Karena Allah di ayat ini menentukan posting zakat itu wajib hanya untuk yang disebutnya. Wallahu alimun hakim. Lalu Allah pungkasi dengan kata-kata Allah maha tahu, Allah maha bijaksana. Ya tabayyana laka anna hadzal fard sadirun an ilmin wa hikmatin. Artinya jelas bagi Anda kewajiban ini bersumber dari yang maha tahu, ya, atau yang bersumber dari yang bijaksana, min a'lamil alamin, dari zat yang maha tahu dari semua alam, wa ahkamal hakimin, dan hakim yang paling agung, azza wa jalla, yaitu Allah. Wa bihadza na'rif annahu la yajuzu an tusrafa zakat fi ghairi hadza masarif ats-tsamaniyah. Karena itu kita ketahui berdasarkan dalil ini, zakat tidak boleh diserahkan kepada selain dari 8 golongan. Fa in qala qail wa fi sabilillah, bagaimana dengan kata-kata fi sabilillah? Ya, sabilillah itu kan kesannya ada pengertian umum. Ala yashmalu kullama yataqarrab bihi ilallah, apakah itu berarti semua yang boleh dijadikan pendekatan kepada Allah? Al-jawab la, tidak. Li'annana law ja'alna syamilan likulli ma yataqarrabu bihi ila Allah lam yakunil hasri faidatan. Sebab kalau ini boleh digunakan untuk semua yang mendekatkan diri pada Allah,
maka hasr ini tidak ada gunanya. Kata-kata cuma tidak ada gunanya. Wa kullu ma fil Qur'an la budda ayyakuna mustamilan ala faidah. Semua yang ada dalam Quran itu pasti ada faedahnya. Lianna Allah Subhanahu wa taala la yaqul qaul Allah bil batil. Karena Allah tidak mungkin mengucapkan ucapan yang batil. Wa huwa Subhanahu wa taala anzala hadzal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Allah telah menurunkan Quran dengan lisan yang jelas, berbahasa Arab. Wa lughatul arabiyyah taqtadi anna mithla hadzal uslub hasirun. Bahasa Arab menentukan kata-kata yang diawali dengan innama itu hasir. Hasir itu hanya membatasi, hanya 8. Tuh, ya, nggak boleh lebih. Anzala hadzal Quran, sudah. La yata'adal hukma fi ila ghairi ma jara fi hadzal uslub. Jadi tidak boleh keluar dari 8 ini. Wa ala hadza, dengan demikian fa inna fil ayat ma yadullu ala man'il qaul. Ayat ini melarang, ya, artinya menolak anggapan fi sabilillah amun. Bahwa sabilillah itu pengertiannya am. Itu ditolak oleh ayat ini. Bi jami'il masalih min bina'il masajid wal madaris warubut wa ghairiha. Contohnya digunakan untuk kemaslahatan membangun masjid, madrasah, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya. Summa innana naqul law ja'alna hadhil masarif al khairiyah allati lam tudhkar fil ayat masrifan li zakat la naqta'an nas an amali birri alladhi yatatawawuna biya ila Allah. Kemudian kalau memang zakat ini hanya untuk 8, lalu dari mana kita membangun masjid? Ya, memang kata dia, walaupun di sini tidak disebut, tapi bukan berarti kita membolehkan. Ya kalau nggak disebut ya sudah jangan. Nah, ya, maka kita bisa ya tatawu. Nah, jadi jangan kita gara-gara tidak disebut, wah ini kalau begitu dari mana? Nah, jangan kita melanggar. Li'anna nufus madfu'atun ala syuh. Karena memang manusia itu selalu pelit gitu. Jadi kepengennya satu buat semua. Fa idza futiyalah babu sarfi zakat ila hadil jihad sarat la tatabara fil jihad illa bima huwa wajib. Sebab kalau zakat ini dibuka untuk beberapa orang saja, ya. Tadi itu kan 8 asnaf. Berarti tidak ada tabarruk nantinya. Sebab zakat di sini kan wajib. Yang wajib ini hanya untuk 8. Masjid tidak termasuk. Dan dari mana masjid bisa dibiayai? Nah, gitu kan? Kalau masjid ini hanya dari yang zakat, nanti berarti tidak ada pintu untuk tatawu. Tuh, ya. Jadi kan zakat mal ini kan zakat wajib. Hanya untuk 8. Jadi kalau untuk masjid ya tatawu. Jadi dibuka lagi kotak untuk sedekah. Ahmadullah ala kathirin. Kata pendapat yang lain, ya, ada yang bertanya dari Mesir. Saya memuji Allah minan ni'am karena mendapat nikmat yang banyak. Fa ana maisurul hal. Saya termasuk orang yang dimudahkan. Wa manallahu alayya bi ni'matin katsiratin, bi ni'amin katsira. Saya diberi nikmat yang banyak. Wa minha nikmatul Islam wa qad qumtu bi bina'i imaratin bi Jumhuriyah Misra al-Arabiyah wa wahabtu nisfat tabiq al-ardi ka masjidin. Aku juga berusaha membangun masjid. Wal ana awaddu an u'athiya hadzal masjid min farashin wa kahriba wa miyahin wa ghairi dzalik. Sekarang setelah bangun masjid, saya ingin memenuhi isi masjid. Ya, contohnya ada bangkunya, terus ada peralatan listriknya, kemudian yang lain-lain, ada airnya. Wa fi nafsil waqti alayya zakatu malin. Dalam waktu yang bersamaan saya juga belum bayar zakat. Pertanyaannya, bolehkah zakat harta saya salurkan untuk itu? Ya, saya belikan perabotan buat keindahan masjid.
Wa mundzu salasati sanat kuntu bihajbi juz'in min hadhihi zakat bi gharadi ta'sisi hadhil masjid. Dan sudah 3 tahun saya mengumpulkan zakat saya tidak saya keluarkan justru untuk membeli perabotan masjid. Wa syira'u ma yalzamu, dan membeli apa yang mesti. As-su'al hal fi taksisi juz'in kabirin min awali zakat li ta'sisi hadhil masjid amrun jaizun. Bolehkah begitu? Sanian hal hajbi al-jismina zakat anil awal sabiqa fi mukhalafati syariah. Yang kedua, saya menahan zakat saya selama bertahun-tahun, apakah perbuatan saya dibolehkan? Yang ketiga, hal yajuzu ikhraju juz'in min zakat li imaratil masjid awil madasir awil madaris awil mustashfaat. Yang ketiga, bolehkah sebagian dari zakat saya gunakan untuk memakmurkan masjid, madrasah, rumah sakit? Nah, pertanyaan ada 3 ya. Lalu dijawab oleh beliau, barakallahu li akhi sa'il fi mali. Semoga Allah memberkati Anda. Wa fi ma anfaqau min mali, dan apa yang diinfakkan. Wa ya ubasyiruhu bi anna sabata anin nabi annahu, dan ada subut dari Nabi, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Wa ujibu an asila thalatha, aku akan menjawab 3 pertanyaannya. Bi anna bina al masajid wa farshil masjid wa idatiha la yusraf minaz zakat. Bahwa membangun masjid, perabotan masjid, penerangan masjid tidak boleh berasal dari zakat. Li'anna hadza zakat mahsuruna fi thamaniya asnaf bayyana wallahu fi qauli. Karena posting zakat itu hanya dibenarkan ke 8 orang, hanya ke 8 orang yang Allah tegaskan dalam surat 9 ayat 60. Famad dakharahu min zakatil madiyah bil wa ta'thimal qiyami bi ayati ilai bi hadil an ayasrafi ali zakat alladzina dzakaramallahu taala fil ayati lati qaranaha anifan wa arju ala yakuna alai ismun. Adapun penahan seseorang terhadap zakatnya tidak dikeluarkan sampai bertahun-tahun, ditahan untuk membeli perabotan, saya berdoa semoga tidak ada dosa ya. Karena innahu fala dzalika anitsihadi, karena dia beristihad, siapa tahu boleh dipakai untuk membeli perabotan masjid, sehingga zakat harta dia ditahan sampai 3 tahun, nggak dikeluarin, dikumpulin lah supaya kebeli ini kebeli itu. Kata Syekh Utsaimin, saya berdoa semoga tidak berdosa karena dia tidak tahu. Wa atamanna an alna law sa'ala qabla ayyaf'al, dan saya sarankan sebaiknya belum melakukan sesuatu dia tanya dulu. Ya, jangan mengambil keputusan sebelum tanya. Liyakuna fi'luhu mabniyan ala ilmin wa basirah, supaya perbuatannya itu berdasarkan ilmu. Wa hadza huwal jawab anis su'ali tsani. Ini 2 pertanyaan sudah saya jawab. Wa amma soalu tsalits, yang ketiga, wa huwal ma'nal am wa huwa hal yadkhulu fi qawli fi sabilillah al infaq fi kulli ma yuqarribu ila Allah min binal masajid wal madaris wa tab'il kutub wa ghairi dzalik. Apakah kata-kata fi sabilillah yang ada dalam surat 9 ayat 60 itu berlaku umum? Berlaku untuk semua yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti membangun masjid, membangun madrasah, nyetak buku. Saya menjawab, annahu la yadkhul fi hadza. Ini tidak termasuk. Jadi pengertian sabilillah itu khasun bil jihad fi sabilillah. Yang namanya sabilillah itu khusus jihad di jalan Allah. Wa huwa ayyaqatil mar'u litakuna kalimatullahi al-ulya, yaitu seseorang berperang supaya kalimat Allah itu tinggi. Ya, apakah ini posting buat tentara? Ya, jadi tentara itu memang diambil dari 1/8 pemasukan negara ya. 1/8 dari pemasukan negara buat tentara. Fatusrafu zakat lil mujahidin, maka zakat seperti ini diserahkan kepada mujahidin fi sabilillah. Wa tusrafu zakatu fi syira asrihatil lil mujahidin fi sabilillah, untuk membeli peralatan perang, alutista ya. Wa lihiqa bidzalika ulama, juga disamakan dengan jihad fi sabilillah adalah ulama.
Ya kalau lagi nggak perang, nggak masa mau suruh perang, gitu kan? Man tafarraqa li talabil ilmi syar'i, yaitu orang yang sibuk untuk mencari ilmu. Itu masuk kategori fisabilillah katanya. Wa huwa qadirun ala takassub fa innahu yu'ta minaz zakat. Man tafarraqa li talabil ilmi syar'i, barang siapa yang sibuk mencari ilmu syar'i, wa huwa qadir ala takassub, dia mampu untuk kasab, tapi karena dia mencari ilmu, maka waktunya habis. Fa inna yu'ta minaz zakat, maka boleh diberikan zakat. Li'anna talabal ilmi syar'i, karena mencari ilmu syar'i minal jihad fi sabilillah, termasuk jihad di jalan Allah. Nah, itulah akhir dari fatwa Syekh Utsaimin. Jadi singkatnya, fi sabilillah itu pengertiannya bukan umum, ya. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan perang. Dalam kondisi tenang, perang itu diwakili oleh ilmu, mencari ilmu. Fisabilillah. Demikian. Ya kalau buat sarana nggak boleh, untuk orang boleh. Kan diantara yang kena bencana itu menjadi miskin, udah nggak ada penghasilan lagi. Fuqara wal masakin boleh. Tapi kalau untuk sarana tidak boleh. Jadi saya mengambil kesimpulan dari apa yang diuraikan oleh Syekh Utsaimin, surat 9 ayat 60 itu buat orang, bukan buat bangunan. Itu menurut kesimpulan saya. Jadi lihat tuh semuanya. Innama sadaqatul lil fuqara. Fuqara itu kan orang, wal masakin orang, wal amilin orang, mu'allaf orang, wa fi riqab orang yang dalam perbudakan orang, semuanya orang. Untuk sarana tidak boleh, itu harus diambil dari tatawu. Walaupun orang itu ada non-muslimnya. Gimana? Walaupun masyarakat itu ada non-muslimnya boleh. Nggak boleh, harus muslim. Kalau bencana itu kan nggak bisa dipisahkan sama muslim dan non-muslim. Ya jangan dari situ berarti. Jangan diambilkan dari situ, karena zakat ini hanya penerimanya harus muslim. Kalau yang untuk bencana, ya untuk tatawu namanya. Jadi singkatnya tadi sudah dibacakan bahwa posting zakat itu tertentu, sudah pakai hasr, only, tertutup hanya 8 saja, tidak boleh kemana-mana. Ya silakan. Adanya yang dua itu diambil taruh yang boleh. Kalau nggak ada, ya nggak ada ya pasti menjadi bahan ijtihad. Contohnya riqab ya, perbudakan kan sudah tidak ada. Terus apalagi yang nggak ada? Mu'allaf. Mu'allaf itu nggak selalu muslim. Mu'allaf itu nggak selalu muslim. Orang yang jika kita beri, keselamatan umat Islam akan terjamin. Contohnya ada orang kafir ya yang disegani. Kalau kita ngasih ke dia, maka orang Islam akan dilindungi. Itu mu'allaf maksudnya. Tapi yang muslim lebih bagus lagi. Itu Pak, jadi sarana nggak masuk kategori ini. Jadi kalau kita lihat ini harus orang, bukan bangunan. Kalau membangun sarana serumah, apalah, tapi untuk orang miskin. Nah, dia kan nggak punya rumah, nggak punya tempat. Kita buatnya rumah buat dia, tapi dari uang zakat. Dari uang zakat, tetap nggak boleh. Itu buat orang miskin. Orang miskinnya boleh, tapi untuk bangunannya nggak boleh. Jadi yang boleh orangnya, bukan bangunannya. Iya terserah. Kalau setelah dikasih dia bangun, itu lain hal. Iya, terserah. Tapi utamanya kan miskin ini untuk hidup ya. Untuk hidup. Kalau kemudian dia merasa udah cukup, terus untuk memenuhi yang lain-lain itu terserah dia. Pokoknya kita kasih ke dia, dia sendiri yang anu. Judulnya kita ngasih itu karena miskin. Kita kasih dia ke miskin. Kalau kemudian dia berkreasi, saya beli buku, itu terserah dia itu. Karena udah dikasih gitu. Seperti dia beli garam
atau beli beras itu terserah, yang penting kita kasih miskin karena kemiskinannya. Gitu. Jadi kalau sesuatu yang sudah diberi, sudah sampai kepada yang diberi, berarti terserah dia. Cuma kita nggak boleh memposting zakat itu yang judulnya beda tadi. Bukan fakir, bukan miskin, bukan amil gitu. Gitu. Dah cukup ya? Baik, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga Allah mentakdirkan anak cucu kita menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.